Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa keutamaan pelaksanaan ibadah haji dan peringatan yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi ini kita coba akan membahas tentang makna secara ringkas dari ayat yang kita bacakan tadi, yaitu dasar hukum dari pelaksanaan ibadah haji yang ada dalam Al-Quran, dan juga nanti coba kita ulas tentang asbabun nuzulnya dan beberapa faedah dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ali Imran ayat 96 dan 97 ini, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama sekali yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah. Bakkah maksudnya adalah Mekah, yaitu adalah Baitullah Ka'bah. Itulah tempat rumah ibadah pertama sekali, masjid pertama sekali, Masjidil Haram yang di dalamnya itu ada Ka'bah, Baitullah. Itulah masjid pertama sekali yang dibangun oleh manusia, yaitu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubarakau wa hudal lil alamin. Allah mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang mubarak, tempat yang diberkahi, ya, dan hudal lil alamin, dan merupakan petunjuk untuk semesta alam, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 97, Allah mengatakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalam di tempat itu ada bukti-bukti yang jelas, ya, akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim. Ya, di antaranya adalah maqamu Ibrahim, makam Ibrahim, makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makam Ibrahim di sini adalah tempat berpijaknya, yaitu sebuah batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah dan Ka'bah itu semakin tinggi, beliau tidak sampai, maka beliau meletakkan beberapa batu tempat pijakan kaki beliau supaya bisa sampai membangun Ka'bah yang lumayan tinggi. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke kota Mekah, siapa yang masuk ke tanah suci haram, maka dia akan aman, ya, dia tidak akan ada yang mengganggu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah diwajibkan atas manusia melaksanakan haji, ya, melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram. Siapa yang diwajibkan melaksanakan haji itu? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu berangkat ke kota suci Mekah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang kufur, ya, siapa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah ini, niscaya Allah itu sesungguhnya Allah itu adalah maha kaya. Allah itu tidak membutuhkan makhluk, ya. Jadi kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Kita beribadah bukan untuk bukan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri yang butuh untuk beribadah. Karena ibadah itu akan kembali kepada kita nanti pahalanya. Allah tetap Maha Agung, Allah tetap Maha Kuasa, tidak akan berkurang kekuasaan Allah dengan kita tidak mau beribadah kepadanya. Kita lanjutkan ke asbabun nuzul dari ayat ini. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi
bahwa Mujahid mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah tafakhara al-muslimun wal yahud. Ketika itu terjadi perselisihan antara dua golongan, yaitu orang Yahudi dan orang Muslim, ya, antara umat Islam dan golongan Yahudi. Mereka dua golongan ini, antara umat Islam dan orang Yahudi, kedua-duanya saling berbangga-bangga diri, membanggakan diri mereka atas pihak lain. Ya, orang Yahudi mengatakan sungguhnya masjid yang paling mulia itu adalah Masjidil Aqsa. Ya. Umat Islam mengatakan tidak, bahwa masjid yang paling mulia itu adalah Masjidil Haram. Ya, dan dijelaskan dan ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yang mana yang betul? Maka ditegaskan oleh Rasulullah bahwa yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Dan itu dijelaskan dalam beberapa hadisnya, diantaranya mengatakan bahwa salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dari salat tempat lain. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat dari masjid lain. Dan di Masjidil Aqsa 500 kali lipat kurang lebih. Kemudian Rasulullah juga menegaskan tentang keutamaan Masjidil Haram, bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun, ya, masjid yang pertama dibangun, bukan Masjidil Aqsa. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang pertama dibangun, tapi yang benar adalah Masjidil Haram. Karena itu maka sangat pantas kalau Allah menjadikan Masjidil Haram menjadi kiblat, Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan melanjutkan kajian kita terkait beberapa faedah dari dua ayat ini dan beberapa istimbat hukum yang bisa disimpulkan dari dua ayat ini.